Iya. Bagaimana sekarang perkembangan anak-anak ini kita sulit mengikuti. Untuk itu dengan berbagai cara kita dengan Baskes Bangpol tetap kita tidak boleh diam karena kita ada pemerintah harus hadir, bahwa tugas kita adalah sesuai pemerintahan pusat, bahwa bagaimana untuk mencapai generasi Indonesia Emas. Kami dengan Baskes Bangpol baik provinsi maupun daerah kita juga sudah punya program sosialisasi dengan melibatkan tokoh-tokoh agama. Oke, sinergi berarti. Sinergi dari Komisi A kepada Baskes Bangpol, kemudian sinergi dengan tokoh agama. Jadi hampir semua anggota Komisi A ini semua dapil kita libatkan dengan Baskes Bangpol. Setelah itu setelah 4 bulan kita evaluasi mana yang kurang, mana yang sudah bagus, mana yang perlu kita benahi lagi. Ini selalu kita upayakan. Oh, daerah sana kita kasih masukan. Dapilmu nampaknya ada model begini. Ini dengan Baskes Bang coba aspirasinya ke Bang bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ABTV in Podcast, bukan sekedar bicara, lebih dekat, lebih paham. Kali ini kembali bersama saya Risa Ismaya. Kita akan berdialog, ngobrol tentang tema-tema yang menarik tentunya yang akan kita hadirkan untuk Anda. Dan kali ini temanya juga cukup menarik, di mana kita dolan ya, hari ini kita dolan, kita berkunjung dan kita akan membicarakan lebih banyak terkait dengan Bojonegoro dalam bingkai persatuan. Nah, merawat keindonesiaan itu bagaimana? Karena peran DPRD dan juga Baskes Bangpol di daerah itu menjadi sangat penting begitu. Karena Bojonegoro seperti yang kita tahu adalah salah satu daerah strategis di Jawa Timur yang memiliki karakter sosial budaya sangat beragam. Wilayah pedesaannya kuat, kemudian komunitas ekonomi minyak dan juga gas yang dinamis, serta perkembangan kota yang sangat pesat. Saya dan juga kawan-kawan berkunjung, berdialog hari ini bersama dengan narasumber yang luar biasa, di mana banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan ke beliau. Beliau ini orangnya bersahaja, banyak senyum, bersemangat, walaupun dengan aktivitas dan rutinitas yang begitu padat, begitu ya. Ketika kita berkunjung, saya sempat juga dengar dari teman-teman, saya agak dirasani kemarin ya. Akhirnya saya ke sini untuk nanti mencoba berbincang dengan beliau, akan menanyakan terkait dengan situasi di Bojonegoro terkait dengan beberapa hal yang tadi saya sebutkan ya, terutama di tengah situasi sekarang ini Baskes Bangpol sebagai lembaga teknis daerah ini memang bertanggung jawab begitu ya pada urusan kewaspadaan. Nanti kita tanya nih beliau, Bojonegoro bagaimana? Kayak empunya Bojonegoro akan berdialog atau ngobrol dengan kita hari ini di podcast. Ya ngopi ya, ngobrol pintar di podcast ABTV bersama dengan beliau yang luar biasa, Bapak kita dari Komisi A Dapil 12 Tuban Bojonegoro dari fraksi Partai Gerindra. Sebagai Wakil Ketua Komisi juga Bapak Haji Budiono SSMAP. Sebelum ketemu beliau saya punya pantun. Nah, saya sudah siapkan bersama dengan teman-teman tadi ya. Bojonegoro sawah mengicau, cakep. Padi menari di tepi kali. Cakep. Pak Budiono itulah beliau, membangun harapan setiap hari. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Siap ya Pak? Alhamdulillah sehat. Kalau ketemu dengan panjenengan tadi awal gitu, senyumnya nular Pak. Kayaknya ceria gitu ya, walaupun ngapunten ini Bojonegoro ternyata agak panas. Bukan agak, Bojonegoro panas. Panas ya. Tapi adem berkat senyum panjenengan loh Pak. Amin. Jadi saya kemarin sempat gini Mbak, dirasani Pak Budiono. Loh, saya dirasani apa ini? Kapan mau ngobrol dengan beliau gitu ya. Mbak Eva kemarin yang ngasih tahu gitu Pak. Hari ini kembali karena saya juga penasaran nih dengan Bojonegoro karena dinamisnya, keberagaman sosial budaya juga, kemudian berbagai kegiatan yang ada di Bojonegoro yang ternyata juga menjadi tempat strategis untuk membuat semuanya terlihat dinamis. Apalagi kalau di Bojonegoro tadi disampaikan dari Komisi A itu mitranya adalah Baskes Bangpol. Kalau kemarin yang banyak disampaikan itu atau yang pengen banyak ditanyakan itu terkait dengan tantangan Pak. Tantangan bagaimana Bojonegoro dalam menjaga persatuan di lingkup yang ada dalam
perkembangan sosial dan juga ekonomi. Pripun Pak seperti itu? Kalau melihat bagaimana perkembangan zaman sampai hari ini kan sekarang sudah luar biasa. Loncatannya kan sudah luar biasa dengan berbagai perkembangan digital ini. Ya, ini bagaimana kita merawat anak-anak muda yang memang lahir di tahun-tahun sekarang ini. Gen Z. Gen Z ini. Ya. Ini kita kan harus menyesuaikan kesukaannya anak-anak kita. Kita menyesuaikan zaman ya Pak Kita menyesuaikan zaman. Mungkin zaman saya belum ada itu, Mbak. Zaman saya juga belum ada Pak. Iya, sekarang ini kan loncatan yang luar biasa. Makanya mereka bahagia, kita mumet Pak. Dia bahagia mungkin karena dengan arus yang globalisasi yang luar biasa, tapi kita yang mumet. Bagaimana sekarang perkembangan anak-anak ini kita sulit mengikuti. Untuk itu dengan berbagai cara dengan Baskes Bangpol tetap kita tidak boleh diam karena kita ada pemerintah harus hadir bahwa tugas kita adalah sesuai pemerintahan pusat bahwa bagaimana untuk mencapai generasi Indonesia Emas. Ini kan tidak mudah. Tantangannya harus kita hadapi berkali-kali. Makanya ayo saya dibantu Mbak Isna juga karena banyak atau beragam ya kan untuk masyarakat Bojonegoro juga itu kan beragam. Kemudian pasti banyak perbedaan. Tapi bagaimana mempersatukan itu yang jadi PR sekarang ya Pak ya. Mungkin konflik tipis-tipis pasti ada. Pasti ada itu. Nggak mungkin nggak ada ya Pak ya. Tapi kan pendekatan pasti dilakukan dong oleh pemerintah ataupun wakil dari DPRD provinsi khususnya di Komisi A untuk bagaimana di kalangan generasi muda di Bojonegoro ini bisa bersatu begitu Pak. Mungkin kalau Pak Budiono bisa memberikan satu contoh, apakah sudah ada semacam apa ya Pak, biar tidak terjadi gesekan antar golongan anak muda, apakah sudah ada satu wadah atau satu perkumpulan ketika ada permasalahan terjadi. Contoh nih Pak, saya tidak akan menyebutkan nama ya Pak ya, tapi kan menyebutkan contoh nih perguruan silat yang ketemu satu sama lain, mungkin tidak ada masalah, cuman karena jiwa muda itu kan selalu pengen ketok ini Pak, gimana ya, kuat sendiri atau bagus sendiri atau apalah gitu ya, yang paling kalau anak sekarang itu yang paling gitu ya, biar tidak terjadi gesekan yang terlalu berat. Ini pendekatan seperti apa yang nanti akan dilakukan? Jadi Porpimda dan tokoh-tokoh pesilat akhirnya di Bojonegoro ini betul sekali tadi Mbak Rizka bahwa di Bojonegoro sekarang ini ada satu organisasi kebersamaan namanya BKP. Apa BKP? Bojonegoro Kampung Pesilat. Bojonegoro Kampung Pesilat. Ini ada ketuanya. Jadi ada beberapa semua organisasi pesilat ngumpul di situ. Ngumpul di situ membentuk suatu perkumpulan. Wadah diskusi. Ketika di suatu daerah terpencil atau di kota dimanapun ada gesekan, ini kumpul BKP, penyelesaian dengan musyawarah. Sekarang sudah ditindaklanjuti. Kalau dulu mungkin saling tadi disebutkan saling kuat, saling sekarang sebenarnya nggak ada masalah, cuman jiwa anak muda itu. Kalau bahasa Jawanya itu Pak itu kemelelet. Jadi apalagi sekarang di medsos itu kadang timbul salah paham. Betul. Salah paham sehingga langsung digeruduk. Bahasa cat itu kadang ambigu loh Pak. Ambigu. Kadang-kadang anak muda ini belum bisa menangkap. Kalau zaman kita dulu sumbu pendek. Sumbu gampang pendek. Kobong. Gampang kobong. Iya. Itu kayak gitu. Sekarang anak muda karena melihat satu komentar yang nggak jelas, belum tentu itu yang disampaikan itu bagus atau tidak, sudah panas duluan. Senggol pacok gitu. Tapi bagus lah tadi kalau sudah ada wadah diskusi, kalau ada masalah pasti akan diselesaikan dengan musyawarah dulu. Itu sering ada kegiatan untuk bertemu gitu ya Pak? Sering ketemu. Walaupun nggak ada masalah. Nggak ada masalah terus sering ketemu, saling silaturahmi di perguruan sini di perguruan si A, si B, Anjang sini sudah dikomunikasikan dengan baik. Luar biasa. Saya mengapresiasi kebetulan yang jadi ketua BKP-nya juga senior saya. Di sana ada Mas Wahyu yang apresiasi luar biasa, sering menyelesaikan masalah tanpa masalah. Katanya orang-orang sekarang itu. Kalau terkait dengan organisasi kemasyarakatan, kemudian penertiban dan lain sebagainya, organisasi ini berarti
yang saya tanyakan adalah bagaimana peran Pakes Bangpol sebagai mitra dari DPRD provinsi. Okay. Ini memetakan potensi konflik dan juga menjaga kestabilan suatu daerah, misalkan di Bojonegoro itu. Bagaimana Jadi itu, Pak? gini, kami dengan Pakes Bangpol, baik provinsi maupun daerah, kita juga sudah punya program sosialisasi dengan melibatkan tokoh-tokoh agama. Oke, sinergi berarti. Sinergi dari Komisi A kepada Pakes Bangpol, kemudian sinergi dengan tokoh agama. Ormas-ormas itu ya, Pak? Kemudian dengan ormas, kemudian dengan di kalangan mungkin kebudayaan, di semua budayawan kita ajak ngobrol. Ketika ada masalah maupun tidak, rembukan terus. Ini di semua daerah kita sudah ada. Kadang-kadang forumnya berbeda-beda. Ada yang mengadakan mungkin forumnya adalah dengan wayang kulit sambil meningkatkan budaya lokal. Nah, dengan anak-anak muda kan tidak nyambung kalau itu. Karena dengan anak muda mungkin dengan polanya anak muda pengennya apa. Ini sering kita komunikasikan dengan. Ini kebetulan jenengan bilang wayang kulit, ini kita semua di sini penyuka wayang kulit. Wah, amin, luar biasa. Kita termasuk muda apa tua ya? Kalau tadi yang Bapak sampaikan itu mungkin tidak hanya di Bojonegoro yang jadi fokus kita hari ini ya Pak ya. Sekarang alhamdulillah tadi Bapak sampaikan dengan adanya sinergi antara tokoh agama, kemudian budayawan, sampai golongan-golongan yang lain yang bisa berkoordinasi untuk menciptakan suatu hal yang dinamis di Bojonegoro itu. Berarti responnya dari teman-teman muda atau orang-orang atau masyarakat itu seperti apa Pak? Ketika banyak sekali ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti itu. Dengan program sinergi ini tanggapan masyarakat luar biasa. Karena di samping dia bisa curhat dengan yang lain, ini ada satu forum yang dia bisa diskusi. Tukar pendapat ya Pak? Tukar pendapat, tidak harus dengan medsos. Kalau dengan medsos, karena tidak ketemu orang, ini mohon maaf, kadang-kadang pemahaman antara pemikiran sama A dengan satu itu berbeda. Duh, nantang saya ini. Miskomunikasi yang katanya itu. Senggol bacok tadi. Senggol bacok tadi, ya. Karena kalau dulu kan, kalau kita belum banyak media sosial itu orang ngomongnya gini Pak, mulutmu adalah harimaumu, sekarang itu jarimu adalah harimaumu. Salah ngetik ini bikin orang tersinggung sedikit yang besok viral. Iya, viral yang benci satu Indonesia. Padahal dari daerah kecil nggak ngerti gitu Pak ya. Berarti dengan mitra Pakes Bangpol Pak, kalau dari Komisi A sendiri di DPRD Jawa Timur, kontribusinya apa Pak? Ini untuk memastikan program Pakes Bangpol itu berjalan efektif. Oke, jadi hampir semua anggota Komisi A ini semua dapil kita libatkan dengan Kes Bangpol. Setelah itu setelah 3-4 bulan kita evaluasi mana yang kurang, mana yang sudah bagus, mana yang perlu kita benahi lagi. Ini selalu kita upayakan. Daerah sana kita kasih masukan. Dapilmu nampaknya ada model begini. Ini dengan Baskepang coba aspirasinya Kesbang bagaimana. Di daerah sana ini harus ada kegiatan yang menyentuh mungkin kalangan muda. Ini bagaimana teknismu supaya anak-anak muda ini bisa kumpul di salah satu tempat sambil diskusi, sambil makan, sambil ngobrol, supaya anak-anak muda juga tidak tegang harus di tempat sesuatu itu mungkin antang-antangan ya. Nah ini harus kita kumpulkan. Jadi di satu tempat gitu Pak? Di satu daerah dengan daerah lain ini tidak bisa disamakan. Kegiatannya apa tidak bisa. Jadi seperti Bojonegoro dengan yang mungkin di Blitar tidak sama. Betul. Jadi harus dibedakan. Karena setiap daerah punya situasi yang berbeda. Jadi menyesuaikan dengan kondisi di tempat tersebut. Pak, ngomong-ngomong tempat, kita kan sama teman-teman kan browsing gitu ya, melihat-lihat tempat apa sih yang menarik di Bojonegoro yang nanti mungkin bisa dijadikan tempat untuk bercengkrama teman-teman muda, mengembangkan potensi, menghindari gesekan berlebih gitu Pak. Kita dengar itu ada yang api, apa Pak yang di tempat yang Bojonegoro terkenal itu Pak? Di Kecamatan Dander ada namanya Kayangan Api. Kayangan Api. Nah itu yang apa Pak? Itu nanti kan bisa dimanfaatkan, kita sekaligus membantu perekonomian masyarakat sekitar kan. Kalau perkumpulan atau organisasi itu kan pasti nanti anggotanya banyak. Itu bawa yang dari A ini masih bawa anggotanya, B bawa anggotanya. Di sana ada tempat menarik di Bojonegoro sambil
berdiskusi sambil terus menjaga komunikasi antar golongan, antar organisasi mungkin. Nanti juga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah juga lewat kegiatan-kegiatan yang ada. Contohnya juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di sana. Setuju. Pak. Gitu ya, Pak ya? Iya. Ada wacana kayak gitu nggak sih, Pak? Jadi di Kecamatan Dander Bojonegoro itu ada api abadi. Iya. Itu kayak apa sih, Pak? Saya belum pernah kesana, Jadi penasaran, Pak. ada sumber batu, itu yang batu asli batu. Ini yang mengeluarkan api sepanjang masa. Nggak padam, Pak? Nggak padam. Kena air hujan nggak padam? Nggak padam. Itu buat bakar jagung ini. Wah, luar biasa. Nanti kalau bawa sate mentah dibawa sana biar langsung. Iya. Gitu ya. Saya pengennya dengan apa namanya, Pak, tadi? Itu. Kayangan api. Kayangan api. Jadi itu api abadi. Tidak pernah kan padam. potensi apa itu teman-teman, daripada berantem nggak jelas gitu ya. Ya kita aja bikin kegiatan yang positif, nanti dapat dukungan dari pemerintah daerah khususnya dari Bojonegoro, dari dukungan juga Komisi A DPRD Provinsi mengadakan satu kegiatan meningkatkan perekonomian masyarakat di sana, kan bagus ya, Pak ya. Jadi memang itu lahan perhutani sekarang sudah mulai didesain oleh pemerintah kabupaten dan provinsi, nanti akan kami upayakan untuk ikut terlibat seperti yang disampaikan Mbak. Bagaimana nanti akan timbul UMKM di sana akan hidup perekonomian di daerah Kecamatan Dander. Saya setuju sekali. Nggak usah bikin api unggun ya kalau bersama. Nggak usah. Sudah ada apinya. Sudah ada apinya. Kalau gitu malam enak lah. Untuk suasananya enak, melingkar itu, karena tempatnya melingkar, Mbak. Bagus sekali. Seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke topik terkait dengan Bakes Bangpol sebagai mitra dari komisi apa ya, terkait dengan menangkal hoax dan juga informasi yang provokatif. Kita tahu di media sosial itu, Pak, itu informasi yang belum tentu kredibel gitu ya, kadang memicu atau menyulut emosi sebagian atau banyak orang begitu. Nah, langkah konkret yang mungkin dari Bakes Bangpol di Bojonegoro sendiri untuk menangkal hoax dan hal-hal yang provokatif itu seperti apa? Terima kasih, Mbak. Jadi di Bojonegoro ini kami dengan Kesbangpol Prov dan Kabupaten sering mengadakan sosialisasi kepada tokoh masyarakat, mungkin dengan perangkat, mungkin dengan BPD, kemudian ulama, tokoh masyarakat, dengan Linmas, semuanya kita libatkan dalam satu acara dengan Muspika. Kita lebih banyak ke Muspika dulu, Mbak. Muspika dulu, gantian antara Muspika itu untuk melakukan sosialisasi bagaimana bermedsos yang bijak. Kita sampaikan. Dan di situ mesti kita melibatkan anak-anak SMK, SMA di kecamatan itu. Seperti beberapa kali kita adakan. Umpama di kecamatan A, itu adakan tokoh masyarakat, anak-anak sekolah kita libatkan, diajak dulu, dan ada guru pendamping. Bagaimana menangkal hoax, bagaimana menanggulangi berita-berita yang tidak betul. Ini semuanya kita libatkan dari beberapa tokoh. Kita datangkan narasumber dari contoh nih, Pak, mungkin ada yang sudah dilakukan kan, Pak? Sudah, kita datangkan dari narasumber dari perguruan tinggi lokal. Kita tidak mengambil yang jauh-jauh, kita potensi lokal aja. Dari perguruan lokal itu kita minta menjadi narasumber di situ. Senang sekali ketemu. Ya. Responnya, Pak? Responnya positif dan meminta setiap kegiatan itu mesti, Pak, besok diadakan lagi ya. Gitu. Bagus, Pak, berarti itu. Berarti kita mesti, kan tidak semuanya harus di tempat itu, harus kita sebar karena Bojonegoro ini luas. 28 kecamatan. 28 kecamatan itu 400 sekian desa. Luas ya, Pak. Luas ya, sekali luas. Seperti itu. Ya mungkin nanti kalau memang luas kan berarti harus ada beberapa kegiatan yang bersinergi dengan beberapa stakeholder, Pak. Karena tidak mudah juga untuk sosialisasi ke sebegitu banyak orang ya, Pak ya. Sekarang media mungkin juga bisa membantu. Contohnya nanti sama kita juga boleh untuk sosialisasi begitu ya. Jadi nanti gini, ke depannya ayo sama-sama di model bermitra dengan dinas yang lain, dengan OPD kita, gitu ya, Pak. OPD, dengan kita jadikan narasumber juga bisa. Dari sisi kemediaannya. Nah, ini kan juga punya teori-teori. Mungkin yang tidak kami miliki. Ini perlu. Ini yang belum saya lakukan. Nanti media akan kita jadikan narasumber.
Itu tadi terkait dengan langkah konkret Pakes Pakes Bangpol. Bangpol. Kemudian tadi kita juga sudah bahas terkait dengan bagaimana meminimalisir terjadinya gesekan dengan anak muda. Terus yang paling penting lagi, Pak, kalau kita ngomongin gesekan, itu sekarang ini juga kita harus pikirkan terkait dengan ketimpangan ekonomi, Pak. Gitu, Pak. Kalau perbedaan si kaya dan si miskin itu sangat terlihat, itu pasti punya potensi munculnya gesekan, Bapak. Nah, yang dilakukan pemerintah daerah pun harusnya, Pak, kalau terjadi. Beberapa kali kami juga sudah mengadakan peningkatan UMKM. UMKM. Jadi para pelaku UMKM, kapan hari kita kumpulkan di salah satu hotel. Ada ratusan UMKM. Kita datangkan juga ahli IT, kita datangkan juga narasumber bagaimana berbisnis untuk meningkatkan kesejahteraan. Kita upayakan digital marketing, Pak? Iya, di situ juga kita datangkan itu bagaimana izin-izinnya, bagaimana dinas kesehatan kita libatkan, bagaimana kita BPOM kita libatkan, bagaimana untuk halalnya kita libatkan. Jadi dia tahu supaya UMKM tidak monoton. Nanti insya Allah di Januari kita akan adakan lomba. Januari 2026. 26. Okay. UMKM kita lombakan, nanti produknya yang menempati juara kita akan datangkan dari penilai yang netral, yang bukan dari kita. Nanti yang menang kita beri hadiah untuk meningkatkan UMKM, dan nanti produknya bisa kita mungkin untuk kita display kembangkan di tempat-tempat oleh-oleh gitu ya, Pak ya. Termasuk nanti mungkin di paripurna saya sudah akan usul. Itu UMKM dari daerah itu perlu diangkat untuk persembahan atau hidangan di paripurna. Anggota dewannya bawa dagangan dari daerah masing-masing untuk dipamerkan gitu ya, Pak ya. Kalau Bojonegoro yang paling khas mau Pak? Ledre. Nah, ini kan sebagian orang tahu, Pak, ledre itu kayak apa. Itu tapi sebagian juga belum, karena luasnya wilayah Jawa Timur kadang-kadang nggak tahu. Cuma tahu namanya, bentukannya belum tahu. Itu terbuat dari apa sih, Pak, ledre itu? Ledre itu dari pisang pilihan. Pisang pilihan. Enggak semua pisang bisa itu enggak. Ada pisang pisang itu ada pilihan, sehingga dibuat digiling, dimasak digiling, terus kemudian dibuat lindingan gitu, digiling kayak panjang-panjang itu, tipis sekali tapi melingkar. Nah, itulah ledre, sehingga sekarang menjadi setiap orang. Jangan lihat, Pak, itu penasaran bentukannya kayak apa gitu ya, teman-teman. Kebetulan saya tidak ada contohnya. Ya, nanti kita pulang akan lewat. Pulang ada itu tempat oleh-oleh, Mas ya. Harus mencoba ledre. Saya ingat-ingat, Pak, namanya. Ledre. Unik ya. Unik ya. Dari bahannya dari pisang. Pisang pilihan. Iya, itu dibawa ke kantor dewan gitu ya, dipamerkan. Nah, pamerkan untuk pas paripurna. Jadi kan berarti marketing. Marketing untuk membantu UMKM. Jadi media nanti di sana kan juga ada. Betul. Di Indrapura. Wah, ternyata ledre itu ini kan begitu. Itu ini, betul. Kita juga sebenarnya pernah dengar, tapi kadang bentukannya juga belum pasti ingat gitu loh, Pak. Ya, Jawa Timur ini banyak, Pak, makanan khas daerahnya masing-masing ya, terutama di beberapa daerah yang memang jadi tempat tujuan wisata itu kan sudah hafal. Ya, dengan adanya tadi banyak sinergi antara masyarakatnya yang kemudian juga agar tidak terjadi gesekan, Bapak menyampaikan UMKM-nya dibantu agar naik, begitu agar tidak ada ketimpangan ekonomi. Betul. Kadang-kadang itu kalau masalah duit nih, Pak, masalah ekonomi dan finansial itu menimbulkan iri dan meri. Dan juga ya, Pak ya, kok yang diperhatikan cuma pengusaha-pengusaha yang ingin diberi fasilitas, kita yang UMKM bagaimana? Sudah ada langkah konkretnya tadi, melakukan workshop gitu ya, melakukan pelatihan begitu. Kalau mungkin kedepannya selain nanti ada lomba seperti UMKM, Pak, untuk menjaga ketimpangan itu agar tidak ada, itu mungkin ada kegiatan apa lagi sudah jadi wacana itu, Pak? Kami akan bekerja sama dengan Bank Himbara, pemerintah. Bagaimana untuk meningkatkan modal UMKM. Ya, kalau dulu ya harus mungkin pinjaman di Himbara itu harus pakai jaminan. Saya pengennya free. Apalagi mungkin di Bank Jatim untuk rakyatnya sendiri. Bagaimana ada standar BPR Jatim juga, Pak. BPR Jatim atau Bank Jatim. Bagaimana ada standar bahwa UMKM ini tidak usah pakai jaminan lah. Asal punya surat itu ya. Ada usaha, ada nomor induk berusaha, NIP gitu ya. NIP itu langsung dikasih. Mungkin dibatasi lah berapa itu, dilihat usahanya apa, skalanya berapa skalanya. Kalau sudah mungkin dia baik, baru mungkin ditingkatkan. Tapi minimal ayo kita mulai dulu.
saudara-saudara kita UMKM biar digairahkan, dikasih modal. Betul. Modal yang tidak usah pakai jaminan. Gitu. Ya, mungkin jaminannya mungkin usaha dan KTP-nya ya perlulah Mbak itu. Betul. Saya pengennya itu. Ya, itu kalau pinjaman normal pakai jaminan sudah pinjaman dan normal. Ya, betul. Sudah umum. Ya. Ini kita pengen melindungi yang mungkin dia tidak punya. Mohon maaf tanda kutip, saya tidak punya sertifikat, disuruh cari sertifikat. Sehingga saya tidak ada kesempatan untuk pinjam. Saya pengennya itu. Ya, itu terkait dengan UMKM. Ya, kalau berarti kalau Bapak menyampaikan sudah banyak kegiatan yang dilakukan, itu ada workshop, pelatihan, sosialisasi, berarti sudah ada solusi konkret sebenarnya yang dilakukan terkait dengan menjaga bagaimana ketimpangan itu tidak terjadi. Nah, kembali lagi Pak, kalau mitranya tadi ke Bakes Bangpol lagi, saya harus kembali ke Bakes Bangpol karena bagaimanapun semua organisasi kemasyarakatan, semua instansi yang masuk dalam lingkupnya Bakes Bangpol, ini juga harus diperhatikan ya Pak ya. Nah, ini bagaimana Komisi A memandang peran organisasi masyarakat dan tokoh agama di Bojonegoro? Mungkin kaitannya nanti dengan kegiatannya di bawah Bakes Bangpol, Pak. Oke, jadi di organisasi kemasyarakatan kita juga ada bantuan keuangan untuk kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh beberapa lembaga masyarakat itu ada. Ada alokasinya, Pak? Ada alokasinya. Oke. Karena dia yang tahu. Tapi kita tetap nanti ikut monitor. Oh, ini ternyata baik. Oh, ternyata ini bermanfaat. Harus kita tambah lagi. Nah, contohnya umpama di daerah itu ada FKUB. FKUB betul. Forum keagamaan, ya? forum FKUB bersama gitu ya. Pokoknya itu forumnya itu di setiap daerah pasti ada satu. Pasti ada. Pasti ada satu. Ini dari provinsi, tingkat provinsi juga kita kasih alokasi untuk dana untuk kegiatan sosialisasi ke bawah. Jadi di kabupaten juga mengeluarkan anggaran itu, di provinsi juga mengeluarkan untuk yang di level provinsi. Sama. Ini tujuannya adalah sama, bagaimana aspirasi masyarakat ini juga tertampung di lewat organisasi masyarakat masing-masing. Betul. Itu kalau kita bilang FKUB itu di banyak kota atau kabupaten itu pasti punya ya forum kesatuan kerukunan umat beragama ya, kayaknya tadi lupa saya. Forum kerukunan umat beragama FKUB, dan itu sekarang ini di beberapa tempat juga semakin menggalakkan komunikasi gitu Pak ya. Karena ada potensi juga kalau SARA itu gampang sekali Pak sekarang dengan banyaknya berita-berita hoax kayak gitu ya Pak ya. Kalau di Bojonegoro aman ya Pak? Insya Allah aman. Di FKUB ini sangat beragam. Ya. Ada, mohon maaf, dari beberapa agama, paham, masuk semua di organisasi itu. Jadi sama-sama kalau ada masalah antar umat beragama. Ya. Di situ makanya ada forumnya. Ada forumnya itu. Di forum kerukunan umat beragama FKUB itu pasti ada ketuanya. Pasti ada ketuanya. Yang dipilih oleh dari beberapa ormas itu. Yang akhirnya nanti di beberapa kesempatan itu mengadakan suatu diskusi, sarasehan, kemudian nanti bagaimana mendapatkan suatu hal yang positif. Positif. Seperti itu. Kalau di Komisi A sendiri memandang ormas seperti itu berarti sangat penting. Sangat penting sekali membantu kita. Membantu kita sekali. Karena di forum itu kalau tidak diberikan forum, tidak akan ketemu antar umat dan antar keyakinan. Ini kan perlu ada forum yang ada di semua tingkatan, itu kemudian ada tokohnya, dan tokohnya terlibat di situ. Ini memudahkan pemerintah daerah. Membantu dari teman-teman Komisi A juga. Gitu. Kalau ada sudah itu, bagaimana penyelesaiannya? Kita tinggal nimbrung sebentar aja, insya Allah sudah selesai. Saya senang sekali dengan yang Bapak sampaikan. Notabene kita tahu juga kalau di Bojonegoro itu rawan Pak, konflik antar ormas, antar golongan, kemudian tapi dengan komunikasi yang tadi Pak Jenengan sampaikan gitu, saya juga merasa optimis sekarang hal itu bisa untuk diminimalisir begitu dengan banyaknya kegiatan tadi ya Pak ya. Tadi untuk anak muda Pak Jenengan sudah menyampaikan ada juga perkumpulan, diskusi, ada FKUB juga yang jalan. Gitu. Tapi kalau selama ini Pak, semua yang sudah dilakukan itu, ada nggak satu hal yang mungkin masih jadi angan-angan penjenengan untuk nanti, oh harusnya ditambah seperti ini, ada nggak Pak? Kayak gitu. Apa Pak itu? Monggo. Saya baru tahu setelah kami keliling, ternyata untuk kebaikan juga untuk program pemerintah
program Pak Presiden Prabowo di Astacita. Untuk salah satunya adalah untuk menanggulangi narkoba. Ya. Ternyata BNN di Jawa Timur ini belum semuanya ada di kabupaten kota, baru separuhnya belum ada. Termasuk Bojonegoro ini belum ada. Jadi gabungnya di Tuban. Angan-angannya gitu. Angan-angannya mungkin tahun depan ini harus ada gitu ya? BNNK di Bojonegoro. Ya. Kalau ada itu, anak muda terselamatkan, meminimalisir konflik, kemudian akhirnya membuat semuanya jadi adem ayem. Oke, tujuannya. Kadang-kadang hal-hal yang seperti itu kelihatannya sepele ya Pak, tapi penting juga. Sekali. Itu berarti termasuk yang penjenengan sampaikan adalah tindakan preventif untuk mencegah konflik terjadi akibat contohnya terkena narkoba. Gitu. Akhirnya menjadi konflik. Saya setuju Pak itu Pak. Ya, terima kasih dibantu saya. Iya harus itu nanti kita pengen di Jawa Timur semuanya ada semuanya Pak. Ada BNN. Ya, karena di setiap kota belum tentu belum ada. Baru separuh. Betul. Di Jawa Timur. Saya doakan nih Bojonegoro segera ada nih Pak, agar tidak bergabung. Akan saya mulai dari Bojonegoro dulu. Oke, luar biasa. Saya pengen ngobrol dengan jenengan itu lama, kemudian banyak sekali yang pengen saya tahu begitu ya. Tapi kadang kita terbatasnya waktu, Pak. Tapi terakhir saja, yang mungkin pengen saya tahu dari penjenengan apa sih Pak pesan utama yang perlu disampaikan kepada masyarakat Bojonegoro khususnya ini terkait dengan menjaga keindonesiaan. Oke. Terima kasih karena perkembangan zaman yang makin cepat lewat media-media elektronik sehingga mohon maaf kepada seluruh masyarakat khususnya Bojonegoro. Setiap ada permasalahan, setiap ada berita, setiap ada isu, semoga tidak langsung ditanggapi dengan sensitif. Ditelan mentah-mentah. Ditelan mentah-mentah. Ayo kita komunikasikan karena di sana sudah banyak menyebar kegiatan-kegiatan sosial, sudah menyebar positif, yang sudah menyebar organisasi kemasyarakatan. Ayo lewat disitulah, salurkan di situ sehingga kami dengan Bakes Bangpol bisa langsung menangkap atau melihat bagaimana kegiatan ini kan kami awasi bersama-sama. Saya mohon fungsi dari DPRD kan pengawasan juga. Itu, jadi langsung di organisasi kemasyarakatan, mungkin itulah dia langsung ke Kesbang, kami akan mengawasi lewat Kesbangpol. Saya terima kasih, Mbak Risa. Luar biasa. Semangatnya penjenengan itu menular ke kami. Semoga nanti teman-teman juga yang menyaksikan perbincangan kali ini menjadi tergugah begitu ya. Ini bukan hanya tugas pemerintah Bojonegoro juga khususnya, bukan juga hanya tugas dari DPRD Provinsi Jawa Timur Komisi A, tapi tugas kita semua bersinergi untuk membangun keberagaman yang tapi tetap dinamis di masyarakat. Gitu. Jadi saya rangkum tadi yang kita obrolkan Pak, menjaga persatuan dan merawat keindonesiaan di Bojonegoro ini bukan hanya tugas Bakes Bangpol, bukan hanya tugas dari DPRD juga sebagai lembaga Bakes Bangpol sebagai lembaga teknis. Gitu. Tugas bersama seluruh pemangku kepentingan termasuk penjenengan dari DPRD provinsi, kemudian masyarakat, tokoh agama tadi yang bergabung bersama kita, kemudian ormas, pemuda juga. Yang penting itu Pak, yang penting itu pemuda ini. Jadi posisinya Komisi A ini sebenarnya strategis di DPRD provinsi untuk pengarah kebijakan, pengawasan juga. Penting Pak ini. Terutama pengawasan kegiatan-kegiatan yang sudah terjadi gitu ya. Biar kedepannya kita yang belum terjadi, sama-sama saya menunggu aspirasi dari saudara-saudara kita di media. Ini yang biasanya yang tahu dulu adalah media. Betul, seperti itu. Kita akan berusaha untuk objektif dalam menyampaikan informasi agar tidak ada miskomunikasi antar kita semuanya Pak. Tidak terjadi kesenjangan juga atau ketimpangan informasi yang mengakibatkan gesekan begitu. Semoga dengan sinergi seperti ini, Bojonegoro nanti menjadi pilot project, contoh gitu loh Pak, untuk yang mampu menghadapi tantangan zaman. Karena radikalisme digital hingga gesekan ekonomi ini tidak ada karena terjaganya kerukunan antar golongan, antar agama, dan juga antar masyarakat yang ada dengan banyaknya perbedaan. Terima kasih untuk ngobrolnya hari ini Pak. Mohon maaf tadi mungkin ada beberapa yang terlewat, karena kita pengennya ngobrolnya lama, tapi kita harus nanti diagendakan lagi kita ngobrol. Boleh kita ketemu lagi dengan tema yang lain. Iya, saya sambil nanti mau mampir lagi itu ke apa Pak, Kayangan Api. Kayangan Api harus dilihat itu sumber api abadi. Betul, jadi penasaran Pak. Penasaran itu akhirnya jadi pengen kesini lagi. Tak doakan bisa kesini lagi. Terima kasih Bapak. Itu tadi obrolan kita bersama dengan beliau yang luar biasa, Wakil Ketua Komisi A Dapil 12 dari fraksi Gerindra.
Dapilnya Tuban Bojonegoro, Bapak Haji Budiono Esos, MAP. Untuk obrolan kali ini harus saya tutup. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mas Taufikul Khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.